Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Buya, bagaimana cara kita apabila kita menjumpai seorang imam dalam sholat dan imam tersebut usianya lebih tua dari kita, dalam bacaan sholatnya itu banyak surat-surat yang salah gitu, maksudnya panjang pendeknya salah, tajwidnya banyak yang salah. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menegur imam tersebut dengan tidak menyinggung perasaannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada imam yang banyak salah di sebuah masjid, di sini memang harus ada aturan ada pada kita sendiri. Orang itu harus tahu dirinya. Kalau memang dirimu adalah bukan orang yang fasih atau pantas menjadi imam, tolong jangan paksain dirimu jadi imam. Jangan gara-gara kamu yang bangun masjid lalu jadi imam. Coba pernah kita suatu ketika masuk satu masjid, sholat Jumat, khutbahnya saya nggak paham, padahal sama-sama bahasa Jawa. Saya paham bahasa Jawa tapi nggak paham. Giliran sholat saya tidak dengar itu baca ayat apa tadi itu. Kayaknya saya bingung lah, kok imam seperti ini kok bisa jadi khotib sekaligus imam apa. Rupanya dia adalah yang bangun masjid. Dia pengen bangun masjid, pengen jadi kiai kayaknya. Jadi maksakan nggak jelas bacaan. Orang sholat Jumat ya sudah nggak paham, nggak bisa diganti karena dia bangun masjid pengennya jadi imam. Ini orang kok maksain jadi imam khotib lagi. Tidak paham sama sekali. Karena dia orang maklum semuanya, karena di masjid tempat itu butuh masjid, yang bangun orang ini, sehingga dia dapat jatah dalam sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pas kebetulan waktu kita ke situ, hanya tanya. Maksudnya kita ingin nyampaikan, kenapa kau tidak diganti? Wah, tidak bisa, karena dia yang bangun masjid. Ini problem orang, tidak tahu diri. Jadi kalau kita itu memang tidak mampu, bacaannya salah, minimal itu standar itu sah saja, dilihat. Biarpun tidak sampai indah, keluar makhrajnya yang sah, itu bolehlah. Tapi kalaupun ada yang lebih bagus, seharusnya sadar diri. Nah ini kaidah yang pertama. Bagi siapapun jika bacaannya kurang baik, jangan maksain diri, sehingga masjid jadi bahan apa, setiap orang boleh jadi imam, setiap orang boleh jadi imam. Bukan begitu, imam harus indah kalau perlu, agar jamaah juga nyaman. Jadi semua hendaknya sadar, bijak. Kalau ternyata bacaannya nggak baik, jangan maksain diri, biarpun dia adalah yang bangun masjidnya. Satu. Kemudian jika kita menemukan orang yang nggak bijak kayak begitu, ini bagaimana? Ini aduh, dia sudah jadi imam dari dulu, ini sudah kayak orang tadi itu yang kita ceritakan, gara-gara dia bangun masjid. Maka ya kalau memang kita ketemu orang yang nggak tahu diri, ya kita jangan ketularan tidak tahu diri dong. Ada memang orang seperti itu, nggak bisa diingatkan, mentang-mentang dia lebih tua, apalagi ingatkan lebih muda lagi. Cuman kaidah yang pertama harus penting kita pahami, ya, jangan maksain jadi imam. Apa sih jadi imam saja kok rebutan? Ada orang rebutan jadi imam saja kok rebutan. Ya kalau kita pantas layak jadi imam tuh, yang jadi imam tuh koreksi diri semuanya. Nah, itu maksudnya itu. Jangan maksain kamu jadi imam. Jangan paksakan dirimu jadi imam. Ukur, tanya orang, saya itu jadi imam gimana? Enak enggak? Pantas enggak? Itu tanya orang lain. Kalau orang pada mengatakan sudahlah diganti saja, sudahlah paham, berarti kamu tidak pantas. Enggak usah tanya bagus enggak bagus, pasti enggak bagus itu jawabannya. Waduh, mesti. Cuman enggak paham orang. Baik jika ada seperti itu. Kemudian kalau orang ada, dia masih jadi imam seperti itu. Jadi sekarang bagaimana sikap kita di saat ada imam semacam itu, imam yang gak tahu diri? Maka karena imamnya tidak bijak, jangan sampai kamu menjadi tidak bijak. Dilihat kalau memang orang itu bisanya seperti itu. Kalau kita mampu untuk mengingatkan, ingatkan dengan cara bermacam-macam, tentunya cara yang halus, tidak menyinggung perasaannya, jangan menjadikan dia bermusuhan dengan kita. Kita mungkin dengan bahasa atau melalui orang lain yang dia lebih tua dari kita. Ingat kaidah menyampaikan kebenaran dan merubah itu adalah satu
Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Jangan sok kita jadi pahlawan dulu ngingetkan dia, Assalamualaikum Ustaz, Mbah, mohon maaf. Baca, tidak harus dengan lidah kita. Mungkin lidah orang lain. Mungkin dengan surat kaleng yang tidak pakai nama, Assalamualaikum, mohon maaf. Bapak yang saya cintai, yang saya muliakan. Sungguh saya mengirim surat karena saya cinta kepada Anda semuanya, kepadamu. Mohon maaf dan mohon maaf jika kalimat saya menyinggung perasaan, tapi kami ini semata-mata karena cinta kepadamu. Mohon maaf Ustaz. Saya perhatikan semua jamaah itu tidak nyaman di saat antum menjadi imam. Karena mohon maaf bacaan antum, bacaan kemarin saja, matnya ini tidak ada ini. Mohon maaf, ini demi cinta saya. Tapi kan tidak ada namanya surat kalian. Mohon maaf. Jadi tidak menyinggung perasaannya, dia tidak bermusuhan dengan kita. Mungkin dia mencari siapa yang nulis ini. Makanya jangan sok kita jadi pahlawan ingin menyelesaikan masalah. Mungkin nyuruh orang lain, mungkin dengan ngirim surat atau apapun. Ini surat kaleng itu membuat fitnah kadang memang. Tapi untuk tujuan begini bisa selamat. Kalau pakai nama kita dimusuhi. Dan dia sendiri pun akan nyimpen, nggak kasih tahu sama orang nanti. Kalau kasih tahu sama orang seperti menyebutkan bahwasanya aku tidak benar, dia disimpan. Paling tidak peringatan dari dia. Oh. Kemudian atau kita ingatkan langsung. Kalau ternyata kita ingatkan masih tidak bisa, masih saja jadi imam, bagaimana hukum sholat kita? Kan begitu. Hukum sholat kita adalah kalau memang dia bisanya seperti itu, bukan salah yang dibuat-buat, maka bagi dia sholat adalah sah. Biarpun masuk jenis lahan, jenis ummi dalam bahasa fikih sholat, ummi maksudnya fatihahnya enggak fasih. Tetap dia adalah, kalau dia sah untuk dirinya sendiri, maka kita yang mengikutinya menurut pendapat madhab Imam Syafi'i yang kedua, kita juga ikut sah. Ikut sah. Kalau pendapat Syafi'i yang dikukuhkan, karena imamnya enggak fasih, kita tidak boleh ikut, tidak sah. Artinya apa? Kita mengambil pendapat yang kedua, kita bijak. Kalau kita pakai kekeh, enggak sah, semuanya enggak sah, jadi fitnah di situ. Sebab pendapat Imam Syafi'i yang pertama yang dikukuhkan adalah al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Karena saya makmum kepadanya, kalau keyakinanku bacaannya enggak benar berarti enggak sah, saya enggak boleh ikut dia. Tapi pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil ma'mum, asalkan imam menurut dia adalah sah, maka kita boleh ngikut dia. Sehingga ini celah untuk kita menjaga persatuan. Jangan gara-gara seperti itu lalu bubar masjid. Enggak, ya sudah kita ngalah. Itu pendapat yang kedua. Ini bijak. Jangan sampai dia tidak bijak, kita ketularan tidak bijak. Baik. Kemudian